Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Yesus makan. Membuktikan ia bukan hantu, saudara. Membuktikan ia bangkit. Ternyata untuk percaya itu tidak mudah, saudara. Sudah berkali-kali Yesus mengatakan tentang kebangkitannya kepada murid-muridnya sebelum disalibkan. Bahkan di kitab perjanjian lama pun sudah dinubuatkan. Tapi murid-murid Yesus susah untuk percaya kepada apa yang telah Yesus katakan. Padahal dengan mata kepala mereka sendiri telah menyaksikan tanda-tanda keilahian Yesus. Salah satunya dalam mujizat-mujizat yang telah banyak dilakukan. Tapi toh dia, murid-murid itu masih susah untuk percaya. Yesus menjelaskan tentang dirinya dalam seluruh kitab suci, saudara. Mulai dari kitab-kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Itu adalah kisah Yesus, saudara. Tidak hanya sekedar kisah Adam dan Hawa, tapi di situ ada Yesus, saudara. Kitab nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Amos, Habakuk, dan lain-lain. Itu adalah kisah Yesus juga, saudara. Itu bisa kita lihat dalam Lukas 24 ayat 27, saudara. Atau Lukas 24 ayat 44. Yesus menjelaskan tentang dirinya dalam kitab-kitab tersebut, saudara. Nah, sampai Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya sebelum naik ke surga, baru mereka percaya dengan sungguh-sungguh, full lah percayanya bahwa Yesus telah bangkit. Nah, mari kita lihat tentang kebangkitannya, saudara. Yang pertama itu, kebangkitannya telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Salah satunya dalam Mazmur 16 ayat 10. Saudara bisa baca sendiri. Dan telah dikatakan Yesus sendiri sebelum kematiannya. Pada pemberitaan pertama tentang penderitaannya Yesus, kita bisa baca di Matius 16 ayat 21, Lukas 9 ayat 22, yang 16 ayat 21 itu dalam Matius bunyinya seperti ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pada pemberitaan kedua tentang penderitaan Yesus pun disebutkan. Kita bisa lihat di Matius 17 ayat 23, Markus 9 ayat 31. Intinya pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Diulang lagi pada pemberitaan ketiga tentang penderitaan Yesus. Dicatat di Matius 20 ayat 19, Lukas 18 ayat 33. Bunyinya seperti ini yang dalam Matius 20 ayat 19 ya. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, yang selanjutnya tentang kebangkitannya ada kesaksian malaikat, saudara, kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, ya, bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, bisa kita baca di Matius 28 ayat 6, Lukas 24 ayat 6, Markus 15 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakan Yesus. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya, ini hendak menegaskan bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Apa yang telah dikatakan Yesus itu benar, gitu ya. Kemudian juga Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya di jalan ke Emmaus, dan masih ada peristiwa lain
Yesus menyatakan bahwa dirinya sudah bangkit, saudara. Nah, saudara, ketika Yesus makan sepotong ikan goreng, membuktikan bahwa ia bukan hantu, saudara. Dia ingin meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa ia bangkit, saudara. Nah, kita bisa lihat dalam Lukas 24 ayat 41 ya, bunyinya seperti ini. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, saudara, berkatalah Yesus ini kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Nah, setelah itu Yesus makan bersama-sama mereka. Nah, itulah Yesus Tuhan kita, terus mengasihi kita, ingin kita percaya kepadanya sepenuhnya, saudara. Walaupun kadang-kadang kita susah untuk percaya, tapi Tuhan Yesus terus menghendaki supaya kita percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Haleluya, amin.